الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustaz, ini kita hari ini sore ini mau berbincang-bincang nih, mau bertanya gimana sih cara untuk istiqomah dalam beribadah gitu ya. Karena kan kebetulan kita sebagai kaum muda banyak persimpangannya atau banyak hal-hal yang di luar dari jalurnya. Nah, itu gimana sih cara kita bisa istiqomah di jalannya Allah gitu, Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Rani atas pertanyaannya. Mudah-mudahan setiap pertanyaan ini mampu memberikan hikmah dan faedah buat diri kita sendiri. Amin ya Allah. Ketika hati dan jiwa seorang hamba itu sudah terpatri untuk tetap mampu dia bersama Allah, ketika itulah hatinya itu merasakan kehadiran Allah itu menjadi bukti dan saksi buat dirinya. Karena memang Allah menjelaskan kepada diri kita, Asma wa ara. Aku ini adalah Allah yang maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hatinya. Dan aku juga maha melihat dari apa yang diperbuat oleh hambanya. Itu artinya ketika hati dan jiwa seorang hamba sudah aktif kesadaran Tuhan di dalam dirinya, disitulah seorang hamba itu mampu merasakan bahwa Allah itu menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang dia lakukan. Kalau Allah menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita perbuat, dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari sejak kita bangun pagi sampai kita kembali tidur di tengah malam, ketika itulah sebenarnya Allah itu mengawal dan mengawas akan kehidupan hambanya tadi itu. Maka rasa kesadaran Tuhan di dalam diri itu mesti kita instalkan. Itulah sebenarnya membuat kita hidup bisa selalu istiqomah, berjalan lurus dan meniti di atas hidayah petunjuknya. Allah katakan, wa la yustaqamu ala tariqati la asqainahum an-naqara walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jikalau hambaku itu selalu dia istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjukku, kata Allah, hatinya selalu dia hadirkan bersama aku, ruhaninya dia hidupkan selalu bersama aku. Ketika itulah dia merasakan bahwa kehidupan yang dilalui itu tidak pernah dia itu merasakan dia hidup itu berjalan dengan sendirinya, tapi dia selalu hidup, berjalan dan beraktivitas itu bersama akan aku. Karena Allah itu sedetik dari kehidupan kita tidak pernah Allah meninggalkan akan diri kita ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allahnya itu senantiasa hadir menyertai akan diri hambanya di mana saja hamba itu berada. Itu maknanya di mana ada kamu situ adanya aku. Jadi ketika itulah seorang hamba yang sudah mampu merasakan kehadiran kedekatan Allah pada dirinya, maka itu yang membuat dia hidup itu istiqomah. Apa jawaban Tuhan? Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh sudah berjalan istiqomah di atas jalan hidayah petunjuk aku akan bentangkan rahasia-rahasia petunjuk aku kepada dirinya. Ketika aku udah bukakan rahasia-rahasia petunjuk aku kepada dirinya, tamsuna bihi wa yaghfir lakum, berjalanlah di atas hidayah petunjuk itu, maka aku akan memberikan ampunan bagi dirinya, kata Allah. Jadi orang yang sudah terinstal ya bahasanya di dalam ruhaninya ini, bahwa Allah itu melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang terjadi pada diri kita yang lampau, sekarang maupun yang akan datang. Itulah yang membuat penyerahan diri kita itu utuh secara totalitas kepada Allah. Jadi kita tidak gampang lagi menjalankan kehidupan ini, karena semuanya Allah menjadi saksi, Allah menjadi bukti, Allah menjaga dan mengawali akan diri kita ini. Jadi rasa itu yang kita hidupkan. Rasa yang mana? Rasa kesadaran Tuhan bersama kita itu mesti kita aktifkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau lepas kesadaran Tuhan pada diri kita, kita tidak mampu merasakan hadirnya Allah pada diri kita, disitulah yang namanya nafsu itu selalu memperdaya manusia. Apa kata Allah? Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu sekali-kali mengikuti dorongan hawa nafsumu, karena hawa nafsumu itu selalu mengincirkan kamu pada jalan Tuhan. Itulah rahasianya membuat kita hidup istiqomah tadi.
Oke, tapi kan gini ya Ustadz, kadang kita tuh nggak tahu, banyak anak muda yang di tengah kesibukannya nih nggak tahu caranya install kita mengingat Allahnya setiap harinya gitu kan, karena kan kita harus tuh wajib setiap hari, bahkan setiap bangun tidur ataupun mau tidur. Terkadang kan kita dapat beberapa referensi lah Ustadz. Mungkin dari Ustadz ada referensi ada jawaban lain gitu, gimana caranya kita bisa menginstal setiap harinya mengingat Allah. Iya, disinilah Nabi pernah menjelaskan bagaimana setiap harinya kita menginstalkan kesadaran Tuhan pada diri. Nabi memberikan bimbingan dan tuntunan begini, kun ma'allah, fa in lam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Hiduplah kamu selalu bersama Allah. Artinya apa? Hidupkan kesadaran Tuhan itu di dalam rohani kita itu, selalu kita itu diawasi, selalu kita itu dijaga, dipelihara pada setiap gerak dan diam kita. Ketika kita sudah bisa merasakan bahwa diri kita itu telah dijaga, diawasi oleh Allah, maka ketika itulah kesadaran Tuhan itu sudah aktif, sudah terinstal di dalam diri kita tadi. Sehingga bukti kesadaran Tuhan sudah terinstal dalam diri kita, innallaha ma'ana. Allah itu senantiasa menyertai akan diri kita ini. Suatu bukti ketika ada seorang ulama, dia punya santri, punya murid, yang mana ulama ini dia sebagai seorang syekhnya di sana di pesantren tadi. Lalu dari sekian banyak santrinya tadi, anggaplah 10 orang atau 15 orang, ya kalau di sekolah namanya formalnya itu 36 siswa namanya. Dari sekian banyak santri atau siswanya itu dalam satu kelas, ada satu orang santri yang lebih diperhatikannya, sehingga yang lain tadi itu merasa bahwa dirinya itu dianaktirikan. Ketika itulah santri tadi itu dia protes kepada ulama tadi, gurunya atau syekhnya tadi, wahai guru, dari sekian banyak kami ini ya guru, kenapa perhatian guru hanya tertuju kepada dirinya seorang saja? Sehingga kami ini merasa tidak diperhatikan. Padahal kami dengan dirinya sama-sama adalah santri dan siswa daripada guru. Lalu gurunya tadi senyum, dia memperhatikan dan menyimak apa yang menjadi curhatan daripada santrinya semua. Kemudian gurunya pergi ke belakang. Ketika dia pergi ke belakang sebentar, kemudian datang lagi, rupanya dia datang menemui murid-murid tadi itu, dia membawa 10 ekor burung lah, begitu bahasanya, burung merpati. Lalu apa kata gurunya tadi? Wahai anak muridku semua, ini ada ya 10 ekor burung merpati. Kalau memang 30 santrinya, 30 ekor merpati dikasihnya. Apa pesan gurunya? Sembelilah burung ini, kira-kira tidak ada yang lihat. Saya kasih waktu 15 menit atau 20 menit. Setelah kamu sembelih ini, kira-kira tidak ada yang lihat, maka ngumpul lagi di sini. Jadi setelah dikasih waktu 15 menit, masing-masing siswa yang sudah punya burung yang diberikan oleh gurunya tadi, dia pun berlarian. Ada yang bersembunyi di balik pondok pesantren itu, disembelihnya, tak ada lihat orang, tak ada lihat siapa-siapa, disembelihnya. Ada yang di semak-semak belukar. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru tadi, maka siswa tadi itu pun ngumpul di hadapan gurunya. Lalu apa kata gurunya? Apakah kalian sudah menyembelih burung yang telah kuperintahkan? Sudah guru. Saya menyembelihnya guru, tak ada yang lihat guru, saya sembelih. Saya di semak-semak belukar ya guru, nggak ada orang, saya sembelih ya guru. Rupanya ada satu orang siswa tadi yang dicintainya, yang perhatiannya lebih tinggi kepada dirinya dibandingkan siswa-siswa yang lain. Lalu ditanya oleh guru tadi, kenapa tidak kamu sembelih burung itu? Apakah kamu tidak dengar apa yang aku sampaikan kepada siswa-siswa? Saya dengar guru, saya paham guru apa yang guru perintahkan kepada saya. Kata guru, sembelihlah burung ini, kira-kira tidak ada yang lihat. Tapi saya udah kemana-mana guru. Di belakang dapur guru, di semak belukar guru, di belakang pondok guru. Memang
Tidak ada orang yang lihat guru, akan tetapi Allah lihat guru. Ainallah. Ketika ada yang melihat itu adalah Allah. Allah bersama kita, Allah berserta diri kita ini. Dia menyertai akan kita di mana saja kita berada. Ketika itu tidak ada guru, keinginan saya untuk menyembelih burung ini. Karena pesan guru, sembelihlah burung ini, kira-kira tidak ada yang lihat. Akan tetapi hati saya merasakan akan kehadiran Allah, selalu melihat, menyaksikan, bahkan menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang aku lakukan. Makanya aku bawa burung ini hidup kembali guru. Saya nggak bisa menyembelihnya guru, karena ada yang lihat gitu Allah. Setelah itu barulah gurunya tadi mengatakan, wahai anak muridku semua, ya, inilah yang membuat ya perhatian aku lebih daripada diri kalian semua. Cintanya aku, kasih sayangnya aku, perhatian aku kepadanya lebih daripada kalian. Apa sebabnya? Hatinya itu hidup, hatinya telah terinstal, hatinya telah hidup kesadaran Tuhan di dalam jiwanya. Sedangkan kalian semua hati kalian itu mati. Hati kalian tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan menjadi saksi dan bukti bagi diri kalian semua. Ketika itulah baru muridnya itu termenung mendapatkan jawaban apa yang disampaikan oleh gurunya tadi itu. Sehingga apa? Muridnya tidak lagi bisa protes kepada gurunya. Sebenarnya ilmu yang disampaikan oleh gurunya kepada seluruh santrinya itu sama. Ya, bagaimana menghantarkan pemahaman tentang tauhid ketuhanan itu kepada diri siswanya. Tapi dari sekian banyak rahasia ketuhanan, kehadiran Tuhan menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita perbuat, mereka tidak mampu memahaminya akan kehadiran Tuhan. Kenapa hati mereka itu masih dipermainkan oleh dunia dan nafsunya? Akan tetapi siswa yang satu orang yang dicintai oleh guru tadi itu, hatinya tidak lagi dipermainkan, hatinya tidak lagi dirampok, dibelenggu dan dirantai oleh nafsu dunia dan akal pikirnya. Ketika itulah hatinya mampu merasakan kehadiran Allah senantiasa mengawas dan menjaga akan dirinya tadi itu. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Fa in lam takun ma'allah fakun ma'amankan ma'allah. Kalaulah hatimu belum hadir bersama Allah, hatimu belum terinstal bersama Allah, hatimu belum hidup kesadaran Tuhan, maka carilah teman, cari kawan, cari sahabat, cari guru, yang mana teman, sahabat dan gurumu itu hati dan ruhaninya telah terinstal kesadaran Tuhan di dalam dirinya. Ketika itu ambil ilmunya, sau ilmunya. Setelah kita ambil ilmunya, sau ilmunya, ketahuilah kata Rasul, sesungguhnya teman dan sahabat serta guru yang telah hadir hati dan jiwanya kepada Allah, dia mampu menghantarkan rohani kamu. Bagaimana rohani kamu juga sudah terinstal bersama Allah tadi itu. Makanya Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalilu. Sesungguhnya manusia itu, seseorang itu selalu condong mengikuti agama temannya. Oleh karena itu kata Rasul, falyanzur man yukhalilu. Carilah teman, carilah kawan, carilah sahabat, ya. Yang mana teman dan sahabat itu benar-benar sahabat, teman yang mampu menghantarkan rohani kita supaya kita ini, rohani kita terinstal bersama Allah tadi itu. Kalau diibaratkan bahasa kiasnya, kalau kita berteman namanya berkawan dan bersahabat dengan penjual parfum, walaupun parfumnya kita tidak beli, tapi dapat wanginya. Tapi kalau kita berteman dan bersahabat dengan orang pandai besi, namanya orang buat besi itu, walaupun kita tidak beli, misalnya pisaunya, parangnya, besi yang dibuatnya, minimal kita kena percikan apinya atau baunya. Itu maknanya siapa yang berteman dan bersahabat dengan orang yang soleh, dengan orang yang taat, dengan orang yang hati dan ruhaninya setelah hidup bersama Allah, insya Allah mudah-mudahan hati dan ruhani kita juga hidup bersama Allah. Kita akan menjadi orang yang soleh, kita juga akan menjadi orang yang taat. Nah, disitulah rahasianya mencari teman itu, kita mesti hati-hati, ya. Lihat namanya, akhlaknya, lihat adabnya, lihat agamanya bagaimana, lihat tutur katanya. Karena semuanya itu akan mempengaruhi akan diri kita ini. Jadi kalau kita ingin
selamat dunianya, selamat akhiratnya, bagaimana hidup kita itu mendapatkan ridho dan keberkahan. Hendaklah kita ini senantiasa selalu aktifkan kesadaran Tuhan di dalam diri kita ini. Kalau kita tak aktif kesadaran Tuhan dalam diri, cari teman dan sahabat yang mana hati dan rohaninya sudah hidup kesadaran Tuhan, sehingga dia bisa membimbing rohani kita tadi. Ya. Apalagi dalam kehidupan kita ini mencari jodoh dan pasangan kita. Ya, kalau kita tidak pas, tidak tepat dalam mencari pasangan kita, ya, sehingga kehidupan kita itu tidak sampai kepada kehidupan yang hakiki untuk bisa kita berliku dengan Allah tadi itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Carilah tempat penumpahan nutfahmu yang paling cocok. Itu artinya apa? Kalau kita sudah benar-benar mencari pasangan tempat penumpahan nutfah yang paling tepat tadi, insya Allah kita punya anak yang soleh dan solehah tadi. Jadi sebagai seorang suami, ya, bukan hanya dia mencukupkan kepada kita kebutuhan pangan, papan, sandang, primer dan sekundernya, akan tetapi tugas dan tanggung jawab suami kepada diri kita, kepada anak-anak kita nantinya, dia mesti wajib mampu menghantarkan anak dan istrinya. Bagaimana anak dan istrinya berliku, bermusyahadah dengan Allah. Kalau bahasa umumnya, bagaimana keluarga itu betul-betul menjadi keluarga robbani, ya, betul-betul akhir kehidupannya itu adalah surga. Ini yang dikatakan oleh Allah tadi. Wallazina amanu wattaba'hum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila suami beriman, istri beriman, anaknya beriman, maka nanti di akhirat aku yang akan menyatukan mereka itu dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh kembalinya. Kalaupun tidak serumah nanti dengan anak, karena anak dia pula keluarga pula nanti, maka minimal satu komplek perumahan surga. Maka carilah pasangan yang paling pas di situ. Ya, tentu ya bahasa agamanya sekupu. Sekupu itu bahasanya sekarang ideal. Tapi yang menentukan nilai sekupu tadi itu pandang yang mananya. Ini 4 hal yang disampaikan oleh Nabi, ya. 5 liha, ya, wali hasabiha, ya, wali jamaliha, wali diniha. Nikahilah wanita itu, ya, carilah istri, gitu bahasa kalau laki-laki. Pertama 5 liha, itu karena hartanya. Yang kedua li jamaliha, karena cantik atau gantengnya, ya. Kemudian lidiniha, kena agamanya. Dari ketiga tadi, pas parbizatidin taribat yada. Kalaulah dia tidak ganteng, tidak cantik misalnya kan, tapi dia udah bekerja, ada mapan, itu minimal. Kalau dia mapan, dia tidak ganteng, dia minimal agamanya. Kalaulah keempat-empatnya tadi nggak ada, minimal adalah agamanya. Itulah yang membuat hidup kita itu mendapatkan suatu kebahagiaan yang hakiki tadi. Makanya dikatakan oleh Rasulullah itu, ya, bahwa pasangan suami istri itu ibaratnya sebuah pakaian. Inilah keterangan yang disampaikan oleh Allah melalui lisannya Nabi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahwa istri itu adalah pakaian bagi suami dan suami itu adalah pakaian bagi istri. Itulah rahasianya, sehingga kehidupan kita itu dunia wal akhiratnya itu sakinah mawaddah warahmah tadi itu. Ya Ustaz. Kalau begitu boleh dicariin Ustaz, kita jomblo semua. Masih kecil. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, boleh. Pertanyaan aku sih lebih ke arah menanggapi kayak dari orang lain, dari lingkungan kita, dari misal lingkungan kita yang kurang baik misalnya nih Pak Ustadz, ya, seperti minum, yang suka minum, ada yang suka judi misalkan, atau misalkan kayak hal-hal yang buruk yang emang Allah larang gitu. Dalam artian kita ini kan mau istiqomah untuk berjalan di jalan Allah, tapi dengan lingkungan kita yang seperti itu, ya terkadang ada keinginan untuk kita untuk ya minum khamar gitu, nggak boleh di Al-Quran gitu kan. Nah, jadi di batin tuh kayak ribut gitu Pak Ustadz. Itu gimana Bos buat menanggapinya? Oh iya, gini bahasanya kan. Ketika kita mampu untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar,
maka itu mesti kita lakukan. Kenapa? Karena semua profesi para nabi dan para rasul dan kita sebenarnya adalah profesi kita itu adalah dakwah. Ya, artinya apa? Mengajak umat ini ya melakukan hal-hal yang ma'ruf, yang baik dan mencegah umat ini kepada hal-hal yang buruk. Kalau kita mampu melakukan itu, ya. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan itu, kita mesti jauhi tempat itu, tempat maksiat itu, atau kita jauhi berteman dan bersahabat dengan dirinya pada saat mereka itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi kalau kita mampu, tetaplah kita istiqomah, bimbing dan tuntun mereka kepada jalan yang hak, jalan yang benar. Karena tugas kita ini adalah sebagai dakwah, mengajak mereka kepada kebaikan dan kebenaran. Apa kata Nabi? Man kana minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Apabila kamu melihat temanmu, sahabatmu, ya, kolegamu berbuat mungkar, berbuat dosa dan maksiat, cegah dengan tanganmu. Fa illam tastati' fa bilisanihi. Jika tak mampu mencegahnya dengan tangannya, rubah dengan lisan kita. Nasihat, ya, pandangan kesi dia pemahaman dan pengertian. Fa illam tastati' fa biqalbihi. Kalau nak juga dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, nasihat bisa, cukup dengan hati. Maknanya apa? Doakanlah dia, doakan mereka, mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Itulah rahasianya yang sebenarnya. Ya. Kita benci kepada mereka itu bukan benci karena dirinya, tapi benci kepada tingkah laku dan perbuatannya, condong kepada perbuatan maksiat itu. Disitulah letaknya kita itu benar-benar mesti mampu menjadikan diri kita ini menjadi rahmat bagi siapapun. Kalau bahasa umumnya, kalau ingin masuk surga, jangan sendiri aja ingin masuk surga. Ya, masuk surga itu mesti berjamaah gitu. Rame-rame itu lebih asik gitu. Kalau sendiri aja masuk surga itu payah kita. Ya, gitu. Nah, itu rahasianya. Jadi kita mesti pandai mawas diri dan menjaga diri kita tadi itu. Kalau bahasa kiasnya begini, bahasa perumpamaannya, lihatlah namanya ikan. Ikan yang hidup di dalam air laut yang asin. Walaupun dia ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya 15 tahun ikan itu hidup di dalam air laut yang asin. Pernah nak kedengaran oleh Oki atau Rani atau Rizky atau Dela bahwa daging ikan itu tersusupi dengan asinnya air laut? Belum pernah kan, dan tidak pernah. Kecuali kalau ikan itu mati lalu diasinkan, baru jadi ikan asin dia. Iya. Itu maknanya apa? Ya. Sebagai seorang muslim yang mukmin, yang mana hidupnya telah istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah, bahasa Rani tadi, ketika ruhani kita telah aktif, telah terinstal kesadaran Tuhan dalam diri bahwa Allah itu melihat kita, Allah itu memandang dan menyaksikan kita, Allah itu mendengar tutur kata kita tadi, ya. Bagaimanapun asinnya kehidupan dunia ini, insya Allah kalau kita hidup seperti ikan yang ada dalam air laut, maka diri kita tidak akan pernah terasini dengan kehidupan dunia yang penuh dengan onak dan duri ini. Diri kita tidak akan pernah terkontaminasi dengan tingkah laku perbuatan oleh teman dan sahabat yang berbuat dosa tadi. Kalau kita sudah istiqomah, bahkan kita mesti membimbing dia kepada jalan hak dan jalan yang benar. Tapi kalau kita tidak istiqomah dalam hidup ini, ya, maka kita yang akan diasinkan oleh teman kita itu. Kita akan dijadikannya menjadi ikan asin. Apa? Iya. Dia tidak sholat gitu kan. Nah, kita berkawan dengan dia, minimal sholat kita itu tidak tepat waktu lagi. Sampai-sampai nggak sholat lagi itu. Berarti kita itu udah diasinkan oleh teman kita itu. Ibarat ikan, sudah mati ruhaninya, sudah mati batinnya, sudah mati jiwanya, lalu diasinkanlah oleh manusia. Kalau kita ruhani kita telah mati, jiwa kita telah mati, tidak hidup kesadaran Tuhan, maka ketika itu diri kita akan dijadikannya seperti ikan asin. Mudah kita terkontaminasi, mudah kita terombang-ambing, sehingga kita tidak istiqomah. Bahkan nasihat ayah, nasihat ibu,
kadang-kala kita cuekin, kadang-kala kita ngurutu pula ngomong-ngomong dengan ayah dan ibu. Dibangunkan kita untuk bisa kita beribadah dekat kepada Allah supaya bisa masuk surga. Itulah bahasanya, walaupun kita belum masuk surga, tapi tanah surga sudah kita kapling sekarang. Di kapling aja tanah surga sekarang kan. Mudah-mudahan kita masuk surga. Amin. Kan itu harapan kita semuanya. Nah, gitu. Jadi hiduplah seperti ikan yang ada dalam air laut. Bagaimanapun ikan itu hidup bertahun-tahun dalam air laut, dia tidak akan pernah asin dia. Kecuali kalau ikan itu mati, akan menjadi ikan asin dia. Nah, itulah kehidupan. Jadi rahasia hidup ini kan sudah dibukakan Tuhan. Innal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa mal hayatud dunya illa mata'il ghurur. Kehidupan dunia yang kita lalui ini, bertahun-tahun ini penuh dengan onak dan duri. Penuh dengan cerita dan sandiwara. Siapa yang tidak berhati-hati dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini, kalau bahasa Ustadz, kalau dia tidak karam, minimal dia hanyut di bawah arus dia. Maknanya dunia ini secara syariatnya, secara zohirnya, ya, penuh dengan ujian cobaan. Akan tetapi dunia ini secara hakikat penuh dengan peringatan dan teguran. Oleh karena itu, jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang abadi, yang sebenar-benar itu adalah akhirat. Makanya dikatakan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhir itu lebih baik daripada awal. Maksudnya apa? Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Siapa yang sudah mengambil bahagiannya di dunia ini, maka di akhirat dia tidak akan dapat mengambil bahagian lagi. Kenapa? Bahagian yang ada di akhirat sudah dipuas-puaskannya dan diambilkan di sini. Jadi bahasa Ustadz begini, hidup di alam dunia ini, kalau kita susah, belum dikatakan susah yang sebenarnya. Kalau kita bahagia senang di dunia ini, belum dikatakan bahagia dan senang yang sebenarnya. Akan tetapi, ketika ruh ini telah melepaskan akan cangkangnya, disitulah kita bisa merasakan kalau senang yang sesungguhnya, kalau bahagia yang sebenarnya, kalau susah yang sebenarnya, ya. Kenapa? Karena itulah kehidupan yang abadi itu, yang tak akan pernah kembali lagi ke alam dunia ini. Semuanya dah kembali di hadapan Allah. Nah, kalau tidak, maka kehidupan mereka yang di dunia, lalu dia lupa akan kehidupan akhirat, ketika dia telah mendapatkan azab dan siksa yang mereka bohongi waktu hidup di dunia, sehingga mereka kena tak tahan dan tidak kuat menerima azab dan siksa di akhirat itu, dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba, wahai Rabbku, kenapa engkau jadikan aku ini menjadi tanah saja dari sejak mulanya, sehingga aku tidak merasakan azab dan siksa yang sangat luar biasa ini. Itulah penyesalan mereka. Karena mereka tidak mau mengambil hikmah dan iktibar dari para nabi dan para rasul, para ulama pada ayah bundanya tadi. Padahal kebenaran itu sudah sampai. Jadi kalau ada orang mengatakan belum ada hidayah, belum ada petunjuk, sehingga dia tidak mau beribadah dan sholat, itu sangat keliru sebenarnya. Kenapa? Nabi dan Rasul sudah sempurna diturunkan Allah muka bumi. Syariatnya pun sudah sempurna disampaikan oleh Nabi dan Rasul, bahkan para ulama. Jadi kalau ada manusia belum dapat seruan, belum dapat hidayah, itu sudah sangat keliru itu. Secara bahasa logikanya, kalau kita sadar dan mengerti kita belum dapat hidayah dan petunjuk, kenapa kita tidak cari petunjuk itu? Kenapa kita tidak mau mengambil petunjuk itu? Kenapa kita tidak mau mendekati petunjuk itu? Kalau kita sadar bahwa kita belum dapat hidayah petunjuk, cari petunjuk itu, dapatkan petunjuk itu. Inilah bahasanya Allah katakan, kullukum dolun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Setiap kamu itu, setiap hambaku itu berada dalam keadaan sesat, tidak tahu. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku pilih, orang yang aku tunjuki. Karena aku adalah sebagai pemberi petunjuk dan hidayah, fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepada aku, mintalah hidayah kepada aku akan beri kamu itu hidayah dan petunjuk. Jadi kalau kita di dalam hati kita pingin
mendapat hidayah, ingin mendapat petunjuk, tapi Allah tak pernah kita temui, Allah tak pernah kita datangi. Bagaimana Allah akan memberi hidayah petunjuk kepada kita? Makanya Allah memberikan jawaban kepada kita ini. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man lam yuhibbi liqa Allah, lam yuhibbillahu liqa'ahu. Barang siapa hatinya telah ada kerinduan untuk minta hidayah dan petunjuk kepada aku, lalu dia ingin datang kepada aku juga ada kerinduan untuk memberi hidayah dan petunjuk kepada dirinya. Kalau dia datang kepada aku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan jalan berlari. Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Waman yuhib waman lam yuhibbi liqa Allah, lam yuhibbillahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak ada keinginan yang kuat untuk menemui Allah, untuk minta hidayah dan petunjuk kepada Allah, Allah juga tidak ada kerinduan untuk menemui hambanya untuk dijadikan sebagai kekasihnya tadi. Jadi jangan dibiarkan Allah itu bercinta, bertepuk sebelah tangan gitu. Ya, itulah artinya apa? Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku juga ingat akan dirimu, Tuhan. Ya. Tapi Ustadz, misalnya kalau misalnya ada beberapa, misalnya mungkin dari teman-teman yang di luar sana gitu ya, mereka belajar agama mengenai syariat gitu, tapi dia tidak mengenal Tuhannya, karena kan yang mengetahui kita mengenal sama Allah kan memang sebenarnya diri sendiri ya Ustadz, bukan orang lain gitu. Pun Allah yang tahu juga kita siapa kita sebenarnya, seperti itu. Nah, itu tuh gimana Ustadz? Jadi runtutan belajarnya tuh apakah kita harus belajar syariat dulu atau kita harus sadar dulu kalau kita ada Allah bersama kita gitu Ustadz? Sebagai seorang muslim yang mukmin, yang mana hati dan jiwanya itu telah terpatri bersama Allah, kita tidak boleh ingin menjadi wasit Tuhan. Apalagi kita ini ingin menjadi hakim Tuhan. Maksud Ustaz, kalau kita ingin menjadi wasit Tuhan, kalau kita ingin menjadi hakim Tuhan, pasti kita selalu memberikan hukuman kepada seseorang. Haram, kafir, neraka, karena kita menjadi wasit dan hakim Tuhan. Lihatlah namanya orang pertandingan sepak bola, tentu ada wasit. Siapa yang melewati garis ini offside, penalti. Jadi maksud Ustadz, sebagus apapun pemahaman agama kita, sebagus apa kesolehan dan ketaatan kita, jangan kita sekali-kali ingin menghakimi seseorang. Maksud Ustadz, jangan kita mau diri kita ini kita jadikan sebagai wasit Tuhan dan hakim Tuhan. Kalau kita jadikan diri kita ini wasit Tuhan dan hakim Tuhan, kerja kita akan mengkafir-kafirkan orang, memasukkan orang dalam neraka. Padahal surga dan neraka itu bukan punya kita, punya Tuhan. Artinya apa? Kita sendiri tidak mampu menjamin diri kita ini surga. Apakah amal kita diterima atau tidak? Kalau diri kita tak mampu menjamin kita ini surga atau tidak, dan diri kita tidak tahu juga amal kita diterima atau tidak, jangan dihakimi amal orang. Jangan dihakimi diri orang itu neraka. Itu artinya apa? Di dalam pemahaman agama ini, Allah dah katakan, "Wasbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batina." Aku dah sempurnakan nikmatku kepada kamu, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Itu artinya apa? Secara makna hakikinya, siapa yang beribadah kepadaku, beribadahlah kepadaku secara zahir, secara syariat, beribadahlah kepadaku secara batin atau secara hakikat. Siapa yang sholat, sholatlah secara zahir, secara syariat, sholat pula lah secara batin, secara hakikat. Jadi kedua-duanya itu mesti kita dudukkan pemahamannya. Kalau sholat ya secara zahir tanpa hakikat mengenal Allah, maka sholat kita itu akan menjadi sholat yang mati, ibarat tubuh yang nggak ada punya ruh. Seseorang ya dikatakan itu insan, manusia kayak rezeki lah namanya, itu ketika ada tubuhnya dan ada ruhnya. Akan tetapi ketika tubuhnya ada, ruhnya tak ada lagi, apa dipanggil orang lagi? Apa panggilannya? Mayat.
Jenazah. Jenazah itu udah dimandikan enggak? Mayat itu udah diangkat enggak? Enggak, dari pagi orang rezekinya udah dimandikan enggak? Udah disolat enggak ada. Jadi orang tuh manggil insan, panggil rezeki ketika tubuh dengan ruh itu udah satu dia. Maksudnya apa? Ibadah kita itu baru ada ruhnya apabila ibadah kita itu ibadah yang sudah mengenal Tuhan. Kalau ibadah kita tidak mengenal Tuhan, maka ibadah kita itu ibadah yang mati namanya. Contohnya begini, Nabi pernah menyampaikan, ada 2 orang sahabatku, dia sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama, cara ruku sama, cara sujud sama, dan cara duduk sama. Akan tetapi, kualitas sholat mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Langit dan bumi itu berjumpa enggak tuh? Bertemu enggak tuh? Enggak kan? Begitu jauhnya antara langit dan bumi tadi. Itu maksudnya. Apa yang membedakan sebenarnya sholat mereka berdua? Padahal berdirinya sama, ruku sama, sujud sama, duduk sama. Yang membedakan sholat mereka berdua itu adalah kualitasnya. Yang satu sholatnya tidak ada ruhnya. Maksud tidak ada ruhnya, dia tak mengenal Allah. Makanya sholatnya menjadi sholat yang mati. Tidak ada hidup rasa mahabbah, rasa rindu, rasa nikmat, rasa khusyuk itu. Yang satu lagi sholatnya, dia mengenal Allah. Kalau orang sholatnya sudah mengenal Allah, maka disitulah sholatnya itu menjadi hidup. Orang yang hiduplah yang ada kerinduan. Orang yang hiduplah yang ada rasa bermanja-manja. Orang yang hiduplah yang merasakan nikmat tadi. Rupanya yang membedakan sholat mereka berdua tadi itu, yang satu mengenal, yang satu tidak mengenal. Yang satu nggak ada harunya, yang satu tidak ada harunya. Yang satu mati sholatnya, yang satu hidup. Berarti mengenal Allah itu wajib. Nah. Beriringan dengan syariat tadi Ustaz. Iya, beriringan dia. Bahasanya gue nih, Ustaz mau nanya lah sama Rizky lah. Rizky kelas berapa Ki? Kelas 8. 8 ya? Nah, Ustaz mau nanya, burung, ya, anggaplah burung merpati atau burung garuda kalau ada. Burung garuda ada ya? Ada Ustaz. Ada ya, besar ya burung garuda ya? Ustaz seumuran ini belum ada lihat burung garuda lagi. ya anggaplah burung merpati atau burung garuda. Kira-kira Rizky, bisakah burung merpati itu terbang kalau sayapnya satu saja? Nggak bisa, Ustaz. Kapan burung itu bisa terbang? Nggak bisa kalau satu sayap. Ya, kapan bisanya? Kalau 2 sayap. Kalau ada sayap. Kalau 2 sayapnya gini-gini, baru saja terbang. Kalau satu gini-gini deh kan? Nah, ini bahasa perumpamaan ya. Maksudnya, syariat dengan hakikat itu, itulah kita ibaratkan seekor burung tadi. Burung itu, baru dia bisa terbang, kata Rizky, ada 2 sayapnya. Pertama sayapnya yang kanan, itu adalah syariat. Nah, itu yang kiri hakikat. Ketika dia sudah punya 2 sayap, ketika itulah burung itu bisa terbang. Maksudnya, ibadah kita baru sampai kepada Allah. Ibadah kita bisa usul kepada Allah. Ibadah kita itu ada mahabbah rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Ibadah kita itu ada nikmat kepada Allah apabila ibadah yang kita lakukan itu bersyariat dan berhakikat. Apa sebabnya? As-syariatun bila hakikatun fasik, al-hakikatun bila syariatun sindik. Syariat tanpa berhakikat itu fasik tuh. Letak fasiknya, dia rajin beribadah. Batang tubuhnya rajin beribadah, berdiri, ruku. Tapi dia tidak mengenal hakikat Allah yang dia sembah. Maka itu dikatakan fasik. Kalau dia tidak mengenal Allah yang dia sembah, bagaimana dia menghadirkan ruhani, hati dan jiwanya ingat akan Allah? Bagaimana mungkin rezeki bisa menemui seseorang kalau seseorang yang rezeki temui itu rezeki tidak mengenalnya, nggak bisa kenal. Sebaliknya, orang yang kenal Allah, orang yang sudah bermakrifat kepada Allah katanya, orang yang sudah mantap hakikatnya katanya, lalu dia tidak bersyariat, tidak sempurna syariatnya, sholatnya tidak jalan, dibunuhnya syariatnya, dimatikan syariatnya. Inilah orang yang zindik sebenarnya.
Apa itu zindik? Zindik itu adalah orang yang menghancurkan Islam dari dalam. Dia mengaku Islam, tapi dia tidak mengerjakan apa yang menjadi perintah di dalam Islam itu. Membohongi diri sendiri gitu Ustadz maksudnya? Iya, membohongi Tuhannya, dia membohongi diri sendiri. Maksudnya, dia mengaku telah mengenal Tuhannya, dia telah mengaku telah bermarifat kepada Allah, tetapi kenyataannya, fisiknya, zohirnya selalu membuat Allah itu marah dan murka kepada dirinya. Bahasa yang mudahnya begini, Rani. Dia pingin masuk surga, Ya. tapi jalan ke neraka di tolnya juga. Dia pingin masuk surga, ya, tapi tingkah lakunya, perbuatannya selalu membuat dirinya itu condong mengarah kepada neraka tadi. Bahasa yang lebih ringan lagi, hidup kita ingin mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Hidup kita ingin mendapatkan berkah Allah. Tapi ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini selalu menantang Tuhan. Selalu membuat Allah itu marah, selalu membuat Allah itu sedih. Bagaimana kita akan masuk surga kalau tingkah laku kita, ucapan kita itu membuat Allah marah, sedangkan Allah itu pemilik surga. Nah, jadi kuncinya tadi untuk menggabungkan syariat dengan hakikat, menyatukan hakikat dengan syariat, itu yang disebut namanya dengan thariqat. Nah, bahasanya begini. Syariat itu nampak pada tubuh zahir. Hakikat itu nampak pada ruh. Untuk menghubungkan, menyatukan antara tubuh dengan ruh, itu yang disebut namanya qalbu, itu yang disebut namanya hati. Jadi tubuh itu syariat, hati itu adalah thariqat, dan ruh itu adalah hakikat. Apabila ketiga-tiga ini ada pada diri kita, hidup dia syariat, thariqat, dan hakikat, maka syariat, thariqat, dan hakikat inilah yang mampu menghantarkan kita kepada ma'rifat, pengenalan kita kepada Allah. Kalau kita buat kiasnya bukan kepada tubuh, bukan kepada diri, hakikat itu, ya, itu adalah ibarat tanah nih ya. Hakikat itu ibarat tanah. Nah, kalau tanah yang bagus, ya. Sedangkan ya, yang syariat itu adalah ibarat tanaman yang akan kita tanam di atas tanah yang subur tadi. Kalaulah tanahnya bagus, apapun tanaman tumbuhan yang kita tanam di atas tanah yang subur, tanah yang bagus, insya Allah tanamannya hidup. Itu. Sekarang, setelah tanaman ini kita tanam di atas tanah yang subur yang bagus, lalu bagaimana tanaman itu tidak dimakan oleh ayam, tidak diganggu oleh namanya domba atau kambing, maka diberilah dia pagar. Pagar itu supaya tidak rusak amal-amal kita, sholat kita, hendaklah kita itu berthariqat. Dia disebut namanya orang yang berthariqat selalu hatinya hadir bersama Allah. Orang yang sudah hadir hatinya bersama Allah, insya Allah amal yang dia kerjakan di atas ma'rifatullah, amal yang dia kerjakan di atas iman, insya Allah amalnya akan terjaga. Tidak muncul namanya ujub, riya, takbur, dan dengki tadi itu. Itulah ibaratnya tadi. Jadi kita perlu mendirikan ibadah sholat, ibadah apapun, dirikanlah ibadah sholat itu di atas iman atau di atas hakikat. Setelah kita dirikan sholat kita itu di atas hakikat, di atas iman, lalu bagaimana ibadah kita tidak menjadi ujub dan takbur, maka hendak pagarilah ibadah kita tadi dengan bertasawuf. Tasawuf itu bagaimana hati kita tetap hadir selalu kepada Allah, sehingga apa yang kita buat tidak lagi di situ kesadaran diri kita yang mengaku kita ini yang beramal dan berusaha tadi itu. Akan tetapi kita beramal dan berusaha, nyatanya anugerah dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Inilah jawaban Allah. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada lakuntum minal khasirin. Kalau tidak ada karuniaku, tak ada anugerahku,
tak ada kasih sayang aku kepada dirimu, kamu nggak bisa beramal. Tapi kenapa kamu bisa beramal? Itu adalah bentuk karunia dan kasih sayang aku kepada dirimu. Rahasianya apa? Kalaulah sebesar zarah kebaikan yang keluar dari diri kita itu adalah bentuk kasih sayang, anugerah dan anugerah Allah kepada diri kita, lalu di mana letaknya muncul rasa ujub, takbur, dan riya kita kepada kawan-kawan. Kenapa? Karena sebesar zarah amal yang keluar dari diri kita itu bukan bentuk usaha dan ikhtiar kita. Itu adalah bentuk karunia dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Kalau itu semata-mata bentuk karunia dan kasih sayang Allah kepada diri kita, maka tidak ada yang bisa kita sombongkan amal kita kepada orang lain. Apalagi kita membanding-bandingkan amal kita dengan kawan tuh. Aku bisa gini, dia nggak bisa begitu. Aku lebih baik daripada dirinya. Ini berbahaya, itu batu licin tuh. Nah, yang kedua, kalaulah amal kita ini bisa kita melakukannya karena bentuk karunia dan anugerah Allah kepada diri kita, itu datangnya daripada Tuhan, lalu di mana letaknya kita akan menuntut Allah dengan amal kita. Amal yang kamu lakukan itu, kamu sholat, itu kena aku tuh kata Allah. Kamu sanggup berpuasa itu kena aku tuh. Kalau kamu beramal itu kena maunya aku, lalu apa yang kamu tuntut kepada aku? Makanya beramal itu jangan bernegosiasi dengan Tuhan. Beramal itu jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Beramal itu jangan seperti seorang pedagang. Ya. Tapi beramal itu sebagai bentuk bukti keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Ya. Bahasanya aja gini ya, rajin pun Rani beramal, ya rezeki beramal. Kalau Ustaz bertanya kepada Rani dan Rizky lah, butuhkah Allah dengan amal-amal yang kita lakukan itu? Hah? Butuh atau tidak? Allah tidak butuh. Allah tak butuh dengan amal-amal kita. Kalau Allah tak butuh dengan amal-amal kita, kenapa Allah suruh kita beramal? Apakah ada kepentingan Allah di dalamnya? Tidak pernah. Kamu beramal bukan karena ada kepentingan aku di dalamnya. Kamu beramal aku suruh, sebenarnya aku ingin tahu sejauh mana kepatuhan kamu kepada aku setelah kamu mengatakan aku ini Tuhanmu. Dan kamu sudah mengakui kamu adalah hambaku. Karena aku ini disembah pun aku tidak akan bertambah kebesaran diriku. Tak disembah pun aku tidak akan pernah berkurang akan kesempurnaan diri aku. Aku ini besar bukan karena dirimu. Ya aku ini terpuji bukan karena dirimu. Aku ini Tuhan, aku ini Allah dah. Tapi aku suruh kamu beramal itu hanya ingin lihat, aku ingin tahu sejauh mana kamu patuh kepada aku, sejauh mana kamu telah mengakui aku ini Tuhanmu, itu aja. Berarti kalau kita dah paham, kita beramal, tak ada kepentingan Allah di dalam amal tadi, ya. Disitulah letaknya beramal itu tujuannya membuktikan kepatuhan dan keimanan kita kepada Allah. Kenapa sholat? Inilah bukti iman. Kenapa puasa? Inilah bukti iman. Kenapa sholat? Oh, saya ingin masuk surga. Itu dah namanya ada udang di balik bakwan namanya. Ya ada udang di peyek namanya. Oleh karena itu, jangan kita risau, jangan kita cemas dan khawatir dengan janji Allah kepada kita. Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah berjanji tidak pernah mungkin, berkata tidak pernah bohong, ya kan? Artinya apa? Walaupun kita tidak menuntut Allah, Allah kan maha tahu ya apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita kan gitu. Kalau Allah maha tahu apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita, pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena kita itu sudah dijadikannya sebagai kekasihnya. Kalau kita sudah dijadikan Allah sebagai kekasihnya, pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kekasihnya. Yakin kita itu. Apa buktinya kata Allah? Nah, gini Allah katakan, man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh
baik laki-laki maupun perempuan dari hamba-Ku. Wa huwa mu'min, dia beriman kepada Aku. Tak ragu dia dengan jaminan Aku. Tak khawatir dia dengan kemampuan Aku. Tak sangka dia dengan janji Aku. Aku akan berikan kepada dirinya kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Kalau Aku memberikan kehidupan yang lebih baik kepada dirinya daripada kehidupan sebelumnya, maka ketika itu apa kata Allah? Wala najaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku pasti akan memberikan pahala balasan yang terbaik dari setiap amal yang dia kerjakan. Maksudnya gini, kalau kita beramal ingin masuk surga, amal kita kan banyak cacatnya, amal kita kan banyak aibnya, amal kita banyak kurangnya. Ya, kalau amal kita banyak cacat dan kurangnya, ya, jika dibandingkan dengan nilai surga, belum sepadan tuh, belum sebanding amal kita dengan nilai surga. Walaupun amal kita belum sebanding dengan nilai surga, karena amal kita banyak cacat dan aib dan kurangnya, namun karena kita beramal karena rindu, karena menunjukkan kepatuhan kita kepadanya, maka Allah masukkan juga kita ke dalam surganya. Kenapa? Karena ridho, cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu karena rahmat, kasih sayangnya Allah kepada kita. Apa kata Nabi? La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yajiruh minan nar wala ana illa bi rahmati minallah. Tidaklah salah seorang di antara kamu bisa masuk surga karena amal-amalnya, dan tidak pula dia bisa terhindar daripada azab neraka karena amal-amalnya. Wala ana, juga diriku. Jangankan amalmu, amalku juga tidak mampu menjamin aku masuk surga dan terhindar daripada neraka. Illa bi rahmati minallah. Tapi kenapa kita bisa masuk surga? Kenapa kita bisa terhindar daripada azab siksa neraka? Kamu dan aku, itu semata-mata karena rahmat, kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Oleh karena itu, kalau kita bisa masuk surga karena rahmatnya, kita terhindar ya dari neraka juga karena rahmatnya. Kata kuncinya, bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, jadikanlah diri ini menjadi diri yang patuh. Kalau bahasa ustaznya, hendaklah Rani dan kita semua ini menjadi orang yang panuri. Kalau kita lah menjadi orang panuri, insya Allah dia wak pas luncu aslinya itu mah. Artinya apa? Jangan kita berburuk sangka dengan Tuhan. Patuh asilah kepada Allah itu. Kan ini yang Allah katakan tadi. Wa ala istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Jikalaulah hambaku sudah patuh dia kepada aku, menjadi orang yang penuri kepada aku, lalu dia sami'na wa ta'na. Apa yang aku suruh dikerjakannya, apa yang aku larang ditinggalkannya, maka aku selalu akan membimbing dan memberi hidayah dan petunjuk kepada dirinya. Walaupun amalnya kurang, amalnya cacat, amalnya banyak aibnya, tapi dia beramal karena kepatuhan dan keimanan kepada aku masukkan juga di dalam surga. Andai kata ada surga itu VIP namanya, maka aku masukkan di dalam surga VIP itu. Amin. Itu bahasa Ustaz. Surga tertuju. Begitulah Allah memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang dikerjakan oleh hambanya. Oleh karena itu, walaupun Allah berjanji, jangan dituntut-tuntut Allah tuh. Jangan ditagi-tagi janji Allah. Kita kan selalu kadang banyak ragu, banyak bimbang kita. Ya Ustadz, saya tuntut Allah tuh Ustadz, kok mana tahu Allah tuh lupa nanti Ustadz. Masuk neraka saya Ustadz, padahal saya udah beramal. Lupa Allah mencatatnya Ustadz, masuk neraka saya. Itu bahasa Ustadznya Rani menye-menye sih itu. Dia tuh menye-menye. Enggak lagi, enggak ngerti. Apalagi Ustadz nggak ngerti. Nanti kita tanyakan sama Pak Ardi, dia tahu menye-menye itu. Dia ngajarkan Ustadz tuh bahasanya tuh. Artinya apa? Kita bertuhan itu jangan main-main. Yakin aja lah kita tuh. Artinya apa? Perhatian Allah tuh lebih kepada kita. Kalau Rani sayang dengan diri, Rizky, Oki, kemudian Dila sayang dengan diri, kira-kira nih Ustaz mau ngajak berpikir,
Mana yang lebih sayang, kita ini dengan diri kita, atau Allah lebih sayang lagi dengan diri kita dibandingkan kita sayang dengan kita sendiri? Allah lebih sayang diri kita dibandingkan. Itu dia. Allah lebih sayang dengan diri kita dibandingkan kita sayang dengan diri kita sendiri. Itu maknanya apa? Kalau kita punya hajat dan kebutuhan kan, kalau Rani udah punya suami enggak? Belum Ustadz. Dila? Belum. Nah, kan itu bahasanya kan? Kan punya kebutuhan kita tuh kan? Kalaulah kita punya kebutuhan, punya hajat dan punya keinginan, maka Allah itu lebih tahu lagi hajat dan keinginan kita ini dibandingkan kita lebih tahu terhadap hajat dan keinginan kita sendiri. Kalau Allah lebih tahu apa yang menjadi hajat kita, Allah lebih tahu apa yang menjadi keinginan kita, sebelum kita berkeinginan, sebelum kita meminta, Allah pasti akan memberikan apa yang menjadi maunya kita itu. Tapi syaratnya kata Allah, wa ma tasa'una illa ayyasha Allah. Kamu tidak akan pernah bisa berkehendak, berkeinginan sesuai dengan kehendak dan keinginan kamu, tapi hendaklah kamu berkehendak dan berkeinginan sesuai dengan kehendak dan keinginan aku, kata Allah. Maknanya apa? Karena Allah itu pencemburu, ya. Karena Allah itu kalau mencintai kita, sudah terlampau cinta Allah kepada kita, lalu dia cemburu. Letak cemburunya di mana? Kalau Rani dapat jodoh yang tak sesuai dengan keinginan maunya Allah, Allah kandaskan di situ. Aku tak mau kalau ada kekasih aku disakitinya. Berarti ketika kita tak berjodoh dengan seseorang, bukan Allah itu marah dengan kita, bukan. Tapi Allah itu sayang kepada kita. Bukti sayangnya, dia menyelamatkan diri kita. Dia menjaga diri kita supaya kita ini tidak terzolimi nantinya. Sebab apa gitu? Karena kita tidak akan pernah tahu kehidupan kita ke depan. Kalau kita tidak tahu kehidupan kita ke depan dengan dirinya, maka karena Allah Maha tahu dan Allah sudah menjadikan kita menjadi kekasihnya, maka disitulah Allah menyelamatkan dan menjaga diri kita supaya kita itu betul-betul mendapatkan jodoh yang serasi atau sekupu namanya. Oleh karena itu berbaik sangka kepada Allah. Jadi minta kepada Allah. Berdoa tuh nggak boleh panjang-panjang. Ini bahasa Ustaz nggak boleh panjang-panjang. Begini Ustaz nih, apa yang menjadi hajat keinginan kita minta, ya Allah, aku pingin jodoh yang soleh ya Allah, beri ya Allah. Udah, minta aja itu, jangan minta yang lain. Yang ini belum dikabul, ini udah minta lagi. Cukup aja lah itu. Ya Allah, aku pingin jodoh ya Allah yang soleh sesuai dengan kehendak dan keinginan kamu ya Allah, yang bisa membimbing aku, menuntun aku untuk bisa berlikuk dengan dirimu ya Allah. Kabulkan ya Allah. Engkau kan Maha tahu ya Allah terhadap apa yang menjadi hajat dan kebutuhan aku ya Allah. Aku serahkan kepadamu yang terbaik ya Allah. Baik menurut engkau ya Allah, baiklah menurut aku ya Allah. Allah zahirkan nanti itu. Buktinya, dia sayang kepada kita, dia perhatian kepada kita. Ketika dia sayang dan perhatian kepada kita, itulah Allah telah mendatangkan seorang jodoh pasangan kita yang sesuai maunya kita sebenarnya. Jadi buktinya itu pasangan kita, ya, bukti itu jodoh kita. Allah tampakkan cinta dan sayangnya itu kepada diri kita itu. Dia akan mendatangkan ketenangan batin, ketenangan jiwa pada diri kita tadi itu. Itu rahasianya. Ya. Ada mawaddah, ada sakinah tadi itu sebenarnya itu. Jadi membuat kita nyaman gitu. Itulah Allah tuh maqalibal qulub itu. Jadi jangan risau, ragu kita. Jangan khawatir bahasa Ustaz kalau kita tidak dapat jodoh gitu. Logikanya gimana? Bella, logika gini. Pernah melihat orang buta? Ustadz pernah melihat orang buta di Pekanbaru. Dia bawa tongkat, minta duit lagi. Rupanya di samping dia ada wanita, 2 orang wanita. Ketika Ustadz tanya, kedua wanita itu adalah istrinya. Istrinya itu melihat kedua-duanya. Bayangkan itu. Siapa yang menundukkan, menjinakkan kedua istrinya itu sehingga dia mau bersuami dengan suami yang buta? Berjalan aja gini-gini. Kalau bukan Allah yang menggenggam ruhaninya, kalau bukan Allah yang menggenggam hatinya. Kita tidak buta, soleh lagi, cantik lagi. Wah, luar biasa. Pasti Allah berikan yang terbaik. Orang yang buta saja 2 istrinya. Kenapa kita satu ganteng, cantik, sehat, kok tidak dapat? Itulah artinya apa? Allah tetap akan memilih pasangan yang cocok buat diri kita ini.
Kenapa? Allah tidak suka kalau ada kekasihnya itu mendapat pasangan yang tidak soleh dan soleha tadi itu. Situlah tanya Allah pencemburu itu. Jadi ikuti maunya Allah. Nah, kalau mengikuti maunya Allah, ketika Allah datangkan seseorang kepada kita, hati kita nyaman. Kita merasa dibimbing dan dituntun. Itulah rahasianya. Dia bukan hanya sebagai suami, tapi dia juga adalah sebagai imam bagi kehidupan kita. Imam membimbing dan menuntun kita untuk bisa kita liko dan berbimbang kepada Allah itu. Baru ada namanya kunna libasan lakum wa antum libasun lahuna tadi itu. Itu rahasianya tuh. Tapi gimana kalau kita merasa yakin itu yang dikasih Allah ke kita gitu Ustaz, pasangan? Iya. Yakin itulah anugerah Allah yang Allah tanamkan ke dalam hati kita tadi. Apa kata Allah? Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa hati dan jiwanya telah jinak dapatu kepada aku tanamkan hidayah nur ke dalam hatinya. Ketika Allah tanamkan hidayah nur ke dalam hatinya, dengan nur itulah muncul namanya keyakinan tadi. Makanya dikatakan yakin itu adalah al-imanu kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Dari mana datangnya iman di dalam hati kalau bukan datangnya daripada Allah? Jadi Allah yang memberi keyakinan itu dalam hati kita, sehingga dari itulah munculnya rasa senang, rasa nyaman aja bersama dirinya itu. Maka Allah zahirkan sifat-sifat tingkah laku dan karakternya tadi itu. Yang penting nyaman kita dengan pasangan kita, melihat akhlaknya, melihat etikanya, insya Allah itu. Makanya kalau kita ingin tahu karakter dirinya yang sebenarnya, jangan tanya dengan dirinya. Misalnya dia dapat kenalan baru gitu. Lalu kenalan baru tuh dia gini, artinya dia menunjukkan siapa dirinya, aku gini. Jangan cepat percaya. Kalau dia ingin tahu seseorang itu, tanya sama temannya, tanya sama sahabatnya. Untuk lebih mantap lagi, pergi ke rumah dia, lihat bagaimana karakter dia sama ayah ibunya. Kalau karakter dia sama ayah ibunya sopan, santun, patuh, kita ada situ, anik orangnya patuh. Kalau kita tanya kepada temannya, bagaimana sih itu? Oh baik tuh, luar biasa. Baru yakin kita. Tapi kalau dari mulutnya jangan cepat percaya, ya. Jangan nanti apa artinya itu racun bermerek madu, ya kan? Nah, lebih bagus madu bermerek racun, itu lebih bagus. Apa maksud Ustaz tuh? Kalau racun bermerek madu, ya kan, isinya racun, tapi mereknya madu. Tapi ketika kita minum rupanya racun, mati kita. Ambillah itu artinya madu tapi bermerek racun ya. Bahasa Ustaz ini mesti dipahami ya. Ini bahasanya agak tinggi nih. Bahasa Ustaz tuh gini. Jangan kita tertipu memandang casing, aksesoris, dan atribut. Ya, Nabi dah bilang gini bahasanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum ya wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak memandang ya fisiknya, ya wajahnya, gantengnya, macomennya, cekermennya. Allah tak melihat ini nih ya wajahmu, rupamu, gantengmu, cantikmu. Nah itu yang dipandang. Akan tetapi kata Rasul, walakinallah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi yang dipandang oleh Allah itu adalah hatinya dan amalnya. Kenapa hati dan amal? Kenapa enggak amal dengan hati? Hati dulu. Karena hati inilah sebenarnya rahasia daripada dirinya. Maknanya apa? Hati ini katakan rahasia daripada dirinya sebenarnya. Kalau hatinya baik, insya Allah perbuatannya nih baik nih. Memandangnya, cara bicaranya, cara bersikapnya baik tuh. Tapi kalau hatinya dikotor, ya banyak musang di dalamnya, ya ujub, ria, takbur, dengki, itu tuh, maka sininya juga nampak kelihatannya tuh harimaunya, singanya, serigalanya, aku-akunya tuh, ya. Orang yang seperti itu, egonya tinggi. Kata dia saja yang benar, kata orang tak mau didengarnya. Ya, kalau orang menyampaikan kebenaran kepada dirinya, ditunjuki kebenaran, dia merajuk tuh. Kalau dia berunding, dia bermusyawarah,
katanya saja mesti diterima. Nah, kalau nggak diterima, dia nggak datang-datang lagi tuh. Nah, itu namanya orang yang fasik. Jadi melihat karakter seseorang itu begitu. Memang kita dengaran omongan dia, kita simak dia, tapi di samping simak, cari siapa dia sebenarnya dengan teman sahabatnya. Bertanya dengan temannya, tanya sahabatnya. Datang ke rumahnya, bagaimana karakter dia di rumah itu, tingkah laku dia dengan ayah, ibunya, adik, dan saudaranya itu. Insya Allah itu nampaklah kita. Baru tambah nyaman. Jadi sempurnakan secara zahirnya, sempurnakan pula secara hakikatnya. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya untuk kita semua yang di sini. Semoga bermanfaat untuk kita dan semua audiens yang menonton pastinya. Amin ya Allah. Dan semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله